Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi bab salam dengan anggota kelompok 1 Prisma Fernanda, 2 Putri Amelia, 3 Putri Maharani, dan yang terakhir Putri Karisma Oktavia. A. Pengertian salam. Akad salam adalah salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah. Salam yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, lam, mim, yang artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian. Dari kata salam inilah istilah Islam punya akar yang salah satu maknanya adalah berserah diri. Istilah salam sering juga disebut dengan salaf. Di kebanyakan hadis nabawi, istilah yang nampaknya lebih banyak digunakan adalah salaf. Namun, dalam kitab fikih lebih sering digunakan salam. Secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya, yaitu jual beli barang yang disebutkan atau salam sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Singkatnya, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang, tetapi bedanya yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya, sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan secara tunai. Dasar hukum salam. Dasar hukum akad salam antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah telah berfirman terkait dengan akad salam pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis yang mendasari hukum salam yaitu antara lain hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian terdapat hadis yang berbunyi, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, mukharodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ijma. Kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. C. Rukun, syarat, dan sifat salam. Yang pertama, rukun jual beli salam. Rukun dan syarat salam menurut Sulaiman Rashid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. A. Muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. B. Muslim ilaih atau penjual adalah pihak yang memasok barang. C. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga atau saman. D. Muslim fih adalah barang yang dijual belikan. E. Sigat adalah ijab dan habul. Yang kedua, syarat dan sifat salam. A. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. B. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual. C. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. D. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya. Menurut kebiasaan, cara menjual barang semacam itu. E. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.
Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, si penjual dan si pembeli. Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan. F. Disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya A. Dalam jual beli salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang dalam jual beli biasa tidak perlu. B. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. C. Dalam jual beli salam hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kuantitasnya yang dapat dijual. Yang dalam jual beli biasa segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak. Yang dalam jual beli biasa, pembayarannya dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang secara langsung. Dalam dunia perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaannya mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembeli wajib menyerahkan uang muka atas objek yang dibelinya, lalu barang diserah terimakan dalam kurun waktu tertentu. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya. Sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Pada aplikasi akad salam dalam bank bertindak sebagai pembeli sementara, nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan dilanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.